Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengenai kiat belajar efektif. Pasti banyak yang bertanya-tanya, belajar efektif itu apa sih? Kita akan bahas secara bersama-sama ya. Belajar efektif yaitu proses belajar yang dilakukan berdasarkan waktu dan porsi yang tepat. Kegiatan belajar dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti ketika kita memiliki target atau tujuan bahwa dalam kurun waktu 2 jam dapat mengerjakan satu tugas, ketika tugas tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, maka kegiatan belajar tersebut dapat dikatakan efektif. Selanjutnya, cara belajar yang efektif. Yang pertama, memilih tempat belajar. Tempat belajar yang tenang dan nyaman sangat membantu mengefektifkan belajar. Yang kedua, membagi waktu. Dengan membagi waktu ini, kita dapat membagi waktu untuk mengerjakan tugas, mempelajari materi, serta kegiatan-kegiatan lain sehingga waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketiga, segera kerjakan, jangan menunda-nunda. Pekerjaan yang selalu ditunda cenderung untuk tidak dikerjakan. Nah, apa yang menurut rencana awal harus diselesaikan, maka kerjakanlah. Yang keempat, membuat catatan atau rangkuman. Membuat catatan seperti mengulas materi dapat meningkatkan daya ingat kita loh dalam belajar. Yang kelima, mengadakan diskusi. Untuk melihat bagaimana orang lain memahami materi yang sedang kita pelajari. Yang keenam, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini merupakan hal penting sebagai hasil dari apa yang kita pelajari selama ini. Selanjutnya, apa saja teknik belajar efektif yang dapat digunakan? Yang pertama, teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini membantu untuk melakukan atau mengerjakan tugas sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, langkah-langkahnya yaitu pilih tugas yang akan diselesaikan. Yang kedua, mengerjakan tugas dalam waktu 25 menit. Fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, ambil istirahat selama 5 menit. Yang keempat, mulai mengerjakan tugas lagi untuk 25 menit berikutnya. Yang kelima, ketika sudah mengerjakan selama 100 menit, artinya 4 kali 25 menit yang terpisah dapat beristirahat lebih lama, kisaran 15-20 menit. Selanjutnya, teknik Feynman. Teknik Feynman ini mengajarkan suatu hal kepada orang lain tetapi tidak harus kepada orang lain secara langsung. Yaitu dapat pula dengan menulis catatan seolah-olah akan dibaca oleh orang lain. Dalam menulis catatan ini sederhana saja dan mudah dimengerti. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih satu topik, pelajari dan catat poin pentingnya. Yang kedua, tuliskan seakan-akan Anda mengajarkannya untuk orang lain atau untuk anak kecil yang belum memahami topik Anda. Yang ketiga, identifikasi apa yang belum Anda ketahui dari proses sebelumnya, lalu dipelajari kembali. Yang keempat, sederhanakan dan latih secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu teknik Kanban. Teknik Kanban ini merupakan teknik belajar efektif untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Nah, caranya yaitu ada 3. Yang pertama, tugas dimulai di to do. Kemudian, ketika dikerjakan, pindahkan tugas ke doing. Yang ketiga, ketika tugas selesai dikerjakan, dipindahkan ke done. Artinya, bertahap. Anda harus mengisi dulu kolom to do ketika tugas dimulai. Nah, ketika tugas dikerjakan, pindahkan ke doing. Ketika tugas selesai, pindahkan ke kolom done. Dalam teknik belajar ini dapat memanfaatkan media stick note atau kertas yang dapat memacu dorongan pada diri Anda untuk melakukan kegiatan belajar. Yuk, tingkatkan efektivitas dalam belajar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.